Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Agam akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri Safni Arisanti dari SMAN 1 Palembang. Saya Ria Sukmaningsih dari SDN 15 Ampanggadang. Saya Yulita Asni Ventura dari SD Negeri 15 Koto Tangah. Kami akan melakukan percakapan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabar Bu Santi hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya Bu Santi, Bu Santi hari ini akan melakukan coaching bersama Bu Ilita, benar Bu? Iya Bu. Nah, jadi begini Bu, sebagai observer nanti saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Santi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang rubrik penilaian saat Bu Santi nanti bersama Bu Ilita melakukan proses coachingnya. Bu Santi, nanti selama proses coaching saya akan mengamati Bu Santi dengan Bu Ilita. Yang akan saya amati nanti pertama, apakah nanti selama percakapan Bu Santi nanti bersama Bu Ilita, apakah Bu Santi sudah menggunakan alur Tirta. Terus yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, dan bagaimana respon coachi terhadap pertanyaan yang Ibu ajukan nanti. Terus Bu Santi, jangan lupa ya selama percakapan coachingnya nanti agar disesuaikan dengan prinsip coachingnya, yaitu kemitraan, proses kreatif, lalu memaksimalkan kompetensi dari si coachi. Nah, sebelum coaching dimulai ada beberapa pertanyaan nih Bu Santi yang ingin saya sampaikan. Begini Bu Santi, selama coaching nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Santi kembangkan nanti dalam proses coaching nanti gitu? Ya baik Bu Ria, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu nanti yang pertama itu adalah presence, yaitu kesadaran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Oke, jadi Bu Santi nanti akan menggunakan ketiga kompetensi tersebut ya Bu Santi. Oh ya Bu Santi, dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang lebih atau kompetensi yang mana yang lebih spesifik yang akan Bu Santi kembangkan? Nantinya mungkin saya akan lebih fokus kepada kompetensi yang kedua dan yang ketiga ya Bu Ria ya, yaitu bagaimana saya bisa menyimak dan mendengarkan secara aktif apa nanti yang akan dibicarakan oleh coach saya. Nah kemudian yang berikutnya saya ingin supaya saya bisa mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach pun akan muncul ide-ide di dalam dirinya untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi. Nah itu kira-kira Bu ya. Oke Bu Santi.
Jadi Bu Santi ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Iya, betul. Iya. Lalu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Santi dapatkan dalam proses coaching nanti apa Bu kira-kira? Ya pastinya saya ingin membantu coach dalam menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach. Nah, dan saya akan berusaha untuk mengiring coach agar bisa menemukan langkah-langkah sebagai bentuk reaksi ya dari coach nanti atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach nantinya. Nah, kira-kira itu. Oke, baik Ibu Santi, terima kasih atas waktunya ya Bu ya. Semoga coachingnya nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Ria. Silakan masuk. Gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Bu. Baik. Jadi apa nih yang mau Bu Ita omongin siang ini? Sebenarnya saya sekarang lagi bingung Bu soal kondisi pembelajaran saya di kelas 10E2. Oh, jadi masalah pembelajaran di kelas ya Bu? Iya Bu. Jadi pada saat melakukan diskusi kelas, ada beberapa murid yang kurang aktif, bahkan ada yang tidak terlibat sama sekali dalam proses diskusi. Padahal saya sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik agar mereka tergerak untuk terlibat dalam proses diskusi tersebut Bu. Oke. Bu Ita, nah jadi kira-kira Bu Ita pengen dapat apa nih dari percakapan kita siang ini? Saya ingin sekali semua murid saya bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, apapun metode yang saya gunakan, sehingga mereka bisa memahami materi yang saya ajarkan. Jadi hal-hal yang bisa saya lakukan kali ya. Jadi hal-hal yang bisa dilakukan supaya semua murid Bu Ita bisa memahami materi yang Ibu ajarkan, begitu ya Bu ya? Iya Bu, supaya semua murid bisa aktif dalam proses diskusi dan bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Kalau menurut pengamatan Bu Ita, kira-kira apa ya yang membuat murid Bu Ita itu ada yang kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut? Sepertinya strategi pembelajaran yang saya gunakan ya Bu belum menjangkau semua minat belajar dan gaya belajar murid kali ya Bu, sehingga ada beberapa dari mereka yang kurang tertarik dan kurang tertantang dalam proses pembelajaran Bu. Jadi menurut Bu Ita, menurut pengamatan Bu Ita bahwa strategi yang Ibu gunakan itu belum bisa menjangkau semua minat dan gaya belajar murid, begitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu Ita gunakan? Kalau untuk media, nanti saya akan menggunakan media audio visual Ibu. Baik Bu Ita. Nah kira-kira apa nih rencana Bu Ita untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut di atas ya? Bahwa kan tadi kata Bu Ita anak-anaknya kurang aktif. Nah kira-kira apa nih rencana Bu Ita ke depannya? Iya Bu, untuk kedepannya saya akan mencoba menggunakan media berbasis TIPEC, di mana nanti saya akan mencoba mengintegrasikan penggunaan teknologi, pedagogik, dan juga konten pembelajaran
Semoga dengan penggunaan feedback ini dapat mengakomodir seluruh minat dan gaya belajar murid di kelas 10E2 yang pada akhirnya dalam proses pembelajaran mereka bisa aktif dan terlibat. Begitu, Bu. Wah, ide bagus tuh Bu Ita. Jadi nanti Bu akan menggunakan media berbasis TPX ya, TPACK gitu ya Bu ya. Nah kira-kira kapan nih rencana Ibu akan melakukan pembelajaran berbasis TPACK tadi Ibu? Secepatnya mungkin ya Bu. Saya akan menyiapkan modul dan bahan ajarnya terlebih dahulu. Mungkin minggu depan baru bisa saya laksanakan Bu. Bagus kalau gitu. Kalau gitu baik Bu Ita, kalau begitu saya tunggu kabar berikutnya dari Bu Ita ya Bu ya. Ya baik Bu. Oke, baik, sebelum kita akhiri percakapan kita siang ini, nah kira-kira Bu Ita dapat apa nih dari percakapan kita siang ini? Saya mendapatkan gambaran bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, kemudian terkait media yang akan saya gunakan dan akan saya persiapkan sebaik mungkin Bu. Baik. Oke, terima kasih Bu ya untuk percakapan kita siang ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana dan berjalan dengan baik Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Saya permisi dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Ria. Apa kabar ini Bu Ria? Oh baik Bu Santi. Ini Bu Santi mau izin kembali ya Bu Santi ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Santi mengenai pasca observasi yang telah Bu Santi lakukan sebentar nih. Tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Yulita. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya baik Bu, saya tadi sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Ya, saya sudah menetapkan tujuan, saya sudah melakukan identifikasi masalah, lalu saya juga sudah menanyakan rencana aksi dari coach saya tadi, dan terakhir saya sudah menanyakan juga komitmen beliau gitu ya, tentang apa yang akan beliau lakukan nanti. Nah, begitu Bu Ria. Baik, baik Ibu Santi. Selama saya mengamati proses coaching antara Bu Yulita dengan Bu Santi tadi, dari hasil observasi saya ingin menyampaikan, setelah saya melihat dan mendengar kegiatan coaching tadi, saya mencatat beberapa hal yang ada pada inti proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi ya Bu ya. Yang mana dalam proses coaching tadi Ibu sudah menggunakan alur Tirta, lalu Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya sudah mulai terbuka gitu. Terus selanjutnya nih Bu Santi, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan Bu? Iya Bu Ria, saya ingin lebih memahami lagi tentang kegiatan coaching dengan menggunakan alur Tirta tersebut agar kedepannya bisa lebih baik. Jadi mungkin saya ingin lebih mengembangkan kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot ini Bu. Jadi saya masih agak ini ya dalam mengirim pertanyaan untuk coach itu saya masih agak terbata-bata istilahnya, belum
Mungkin karena belum terbiasa ya Bu ya. Tidak apa-apa Ibu. Ya. Oke Ibu, baik Ibu ya. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk bertanya jawab Bu. Semoga kedepannya kemampuan coaching yang Ibu miliki bisa lebih meningkat, bisa membantu orang lain menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Santi. Sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ria. Selamat siang Bu. Baik, jadi pada siang ini Bu Ria akan melakukan coaching ya dengan Bu Yulita. Ya Bu, saya akan melakukan coaching dengan Bu Yulita nanti Bu. Iya. Jadi sebelum proses coaching dimulai, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ria. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa pada saat Bu Ria melakukan coaching dengan Bu Yulita nanti, saya akan mengamati proses coachingnya dengan menggunakan rubrik penilaian, begitu Bu ya. Jadi ada beberapa hal yang akan saya amati nanti. Yang pertama, apakah proses coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur kita. Nah, kemudian yang kedua, apakah coach sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana respon coachee dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coach. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini nggak boleh lupa ya Bu Ria ya. Bu Ria dalam percakapan coaching nanti itu harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, lalu proses kreatif, dan bagaimana Bu Ria memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum coaching dimulai, saya ada beberapa pertanyaan nih sama Bu Ria. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Bu Ria kembangkan dalam proses coaching nanti? Gini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti adalah kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coachee. Baik, jadi ada 3 kompetensi ya yang Iya Bu. ya, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari 3 kompetensi itu tadi, kalau yang spesifiknya, kira-kira kompetensi mana nih yang ingin Bu Ria kembangkan? Dari ketiga kompetensi tersebut, secara spesifiknya saya akan berusaha untuk mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke, baik, 2 kompetensi ya yang ingin lebih Bu Ria kembangkan gitu ya. Iya Bu. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Ria lakukan dalam proses coaching itu nanti apa kira-kira? Di sini saya ingin membantu coachee nanti Bu menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi si coachee Bu. Untuk selanjutnya mungkin menemukan langkah-langkah sebagai rencana aksi untuk menemukan solusi dan permasalahan yang sedang dialami oleh si coachee nanti gitu Bu. Oke, baik. Jadi Bu Ria ingin sekali membantu coachee ya dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coachee. Betul sekali Bu. Bu Ria, terima kasih ya untuk waktunya. Semoga apa yang Bu Ria rencanakan tadi bisa terlaksana dengan baik, berjalan dengan lancar gitu ya. Oke, baik, terima kasih Bu Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulita.
Waalaikumsalam Bu Ria. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Bu Ria bagaimana kabarnya? Baik Bu Lita. Oh ya Bu Lita, dengar-dengar ada yang ingin disampaikan ya Bu? Iya Bu, betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, berarti apa nih yang mau Bu Lita sampaikan? Begini Bu, terkait dengan pembagian tugas tambahan dari kepala sekolah, kebetulan saya ditunjuk untuk melakukan pembinaan pada siswa-siswa di bidang IPA Bu. Siswa-siswa saya bisa meraih prestasi yang lebih baik lagi dalam bidang Olimpiade IPA tahun ini. Tapi saya merasa kesulitan dalam menyusun materi-materi latihan yang efektif dan menarik bagi mereka Bu. Oke, kalau saya garis bawah ini Bu ya, berarti permasalahan dari Bu Yulita adalah Ibu kesulitan dalam menyusun materi-materi latihan Olimpiade IPA ya Bu. Begitu Ibu? Ya betul Bu. Di samping itu saya kurang percaya diri dan ada sedikit agak was-was apakah nanti bisa memberikan yang terbaik bagi siswa-siswa saya dan nama baik untuk sekolah. Oh iya. Bu Yulita, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih yang mau Bu Yulita dapatkan gitu? Dari percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan dari tahun sebelumnya dalam membimbing mereka Bu. Saya menginginkan siswa-siswa ini bisa meraih prestasi yang lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga dapat mengharumkan nama sekolah. Tapi tadi Bu, saya kesulitan menyusun materi latihan yang efektif dan menarik bagi mereka Bu. Oh begitu ya Bu Yulita. Terus Bu Yulita, apa yang membuat Bu Yulita merasa kesulitan nih dalam menyusun materi latihan ini? Apakah ada kendala yang lebih spesifik yang Ibu hadapi? Ada Bu, saya kurang yakin materi mana yang harus saya prioritaskan dan bagaimana cara mengajarkan konsep-konsep IPA yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh siswa SD. Kira-kira Bu Yulita ada nggak pengalaman sebelumnya dalam membimbing anak-anak di bidang Olimpiade? Ada Bu, kalau tahun lalu saya melakukan pembinaan hanya membahas soal-soal saja Bu. Saya tidak begitu memprediksi soal-soal yang akan muncul. Oke, dari yang baru Ibu sampaikan tentang pembinaan Ibu di tahun sebelumnya, kira-kira menurut Ibu idealnya seperti apa Bu? Idealnya mungkin saya lebih banyak waktu lagi membersamai anak-anak dalam melakukan pembinaan Olimpiade ini. Saya lebih percaya diri dan optimis lagi Bu, sehingga anak-anak ini juga optimis dan percaya diri dalam mengikuti lomba Olimpiade ini. Oh mantap ya Bu ya. Lalu Bu Yulita, kira-kira nih strategi apa yang Bu Yulita pakai nih supaya Bu Yulita lebih optimis dan percaya diri lagi untuk mengikuti ajang Olimpiade IPA tahun ini Bu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat. Tapi langkah awal yang bisa saya lakukan adalah membuat jadwal lebih awal dari tahun-tahun sebelumnya, sehingga saya tidak kewalahan dan terburu-buru memberikan pemahaman kepada anak. Oke Bu, itu langkah yang sangat baik ya Bu. Terus Ibu selain mengatur jadwal lebih awal, apakah ada strategi yang lain yang terlintas oleh Ibu saat ini gitu? Saya rasa mungkin saya bisa mengidentifikasi materi-materi Olimpiade IPA yang sering keluar. Setelah itu saya akan mencari sumber-sumber belajar yang menarik dan mudah dipahami seperti video eksperimen, games edukasi, atau soal-soal latihan yang lebih interaktif lagi Bu.
Bagus sekali Bu Yulita. Kalau berdasarkan dari rencana atau strategi yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau boleh tahu nih Bu, kira-kira kalau kita rating dari 1 sampai 10, kira-kira Bu Yulita berada di tingkat keberhasilan berapa Bu kalau kita kaitkan dengan metode yang Ibu sampaikan tadi? Kalau saya rating nih ya Bu, menurut saya kalau saya menggunakan strategi tadi mungkin saya berada di rating 8 atau 9 Bu. Karena pertama saya sudah lebih banyak waktu mendampingi siswa-siswa, dan kedua saya sudah mengidentifikasi materi-materi yang akan muncul sehingga saya dapat mempersiapkan diri dan mencari sumber-sumber yang relevan yang menarik bagi siswa Bu. Oke, menarik sekali ya Bu Yulita. Terus kira-kira nih Bu, untuk mewujudkan rencana Ibu ini, siapa yang akan Ibu libatkan supaya rencana ini berjalan lebih optimal lagi nih Bu? Yang akan saya libatkan untuk bisa membantu saya mungkin rekan-rekan guru di sekolah saya Bu. Oke, berarti Ibu akan melibatkan rekan-rekan yang ada di sekolah Ibu ya, begitu Bu Yulita? Iya Bu. Terus selain rekan-rekan ada lagi nggak Bu yang terlibat? Ada Bu. Selain rekan-rekan guru, mungkin saya juga minta bantuan sama orang tua siswa untuk juga membimbing anak-anak belajar di rumah Bu. Oke, kira-kira kapan nih Bu mau memulai rencana ini gitu? Saya akan memulai insya Allah secepatnya Bu. Minggu depan berarti insya Allah saya akan melakukan Bu. Kita akan mencoba koordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah saya dan kepala sekolah tentang strategi yang akan saya lakukan Bu. Oke, bagus sekali Bu Yulita. Kira-kira Bu Yulita dari percakapan kita ini nih, apa yang Bu Yulita dapatkan gitu? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana caranya saya akan melakukan pembinaan nantinya kepada siswa-siswa saya di tahun ini, sehingga saya tidak merasa canggung dan percaya diri lagi dalam melaksanakan tugas tambahan yang diberikan kepala sekolah untuk saya. Oke, alhamdulillah Bu Yulita. Sudah ada gambaran untuk mendampingi anak-anak Bu Yulita di ajang Olimpiade tahun ini ya Bu ya. Saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Bu, bagaimana hasilnya gitu Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan ini bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya Bu. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, Ibu boleh langsung menghubungi saya atau kita ngobrol lagi ya Bu ya. Terima kasih kembali Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam Bu Santi. Apa kabar Bu Santi? Baik Bu. Iya Bu. Alhamdulillah saya baik. Nah, Iya. alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah. Ini saya izin kembali. Ini mau ngomong lagi nih sama Bu Ria. Boleh Bu, boleh. Sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ita. Iya Bu. Ya. Jadi saya ingin bertanya lagi nih tentang beberapa hal gitu ya. Jadi kira-kira tadi apa tuh yang sudah Bu Ria lakukan pada saat coaching dengan Bu Ita tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke Bu Santi. Ya, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Yulita nih Bu. Selama percakapan dengan Bu Yulita,
saya sudah sudah melakukan percakapan tersebut sesuai dengan alur tirta. Yang pertama, saya sudah menetapkan tujuan, lalu saya mengidentifikasi masalah dari si koci, lalu menanyakan rencana aksi dan membuat komitmen gitu, Bu. Oke, baik. Jadi berdasarkan pengamatan yang tadi saya lakukan pada saat Bu Ria melakukan coaching dengan Bu Rita tadi, saya ada catatan-catatan kecil nih, Bu Ria, ya. Nah, iya, boleh. Iya, jadi tadi setelah saya melihat dan mendengarkan kegiatan coaching yang Ibu lakukan tadi bersama Bu Ita, di situ saya melihat bahwa pada intinya proses coaching yang Bu Ria lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta, ya. Karena tadi yang seperti yang Bu Ria katakan, Bu Ria sudah menanyakan tujuan, tadi saya dengar, ya. Dan di situ juga jelas tadi Bu Ria mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi coaching. Kemudian tadi saya lihat juga karena Bu Ria bisa mengidentifikasi permasalahannya dengan baik, itu terlihat tadi Bu Ria bisa menggiring coaching untuk bisa menemukan solusi berupa rencana aksi, ya, yang akan dilakukan oleh coaching. Dan saya lihat juga tadi coaching juga sudah menemukan sudah ada komitmen dia gitu, ya, untuk perbaikannya ke depan. Nah, bagus sekali Bu Ria, ya. Terus untuk kompetensi coach, ya, tadi saya juga sudah melihat bahwa Bu Ria sudah bisa menyimak dengan baik, ya, mendengarkan aktif apa yang dikatakan oleh coach Anda waktu itu. Nah, dan tadi Bu Ria juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga itu membuat percakapannya tadi itu saya lihat itu begitu mengalir seperti apa adanya gitu, ya. Nah, jadi benar-benar membuat coach tadi terbuka, menceritakan permasalahannya. Nah, itu tadi kira-kira catatan-catatan kecil saya. Iya, terima kasih, Bu. Jadi buat kedepannya gitu, ya, mudah-mudahan, ya, kompetensi yang sudah Bu Ria punya tadi bisa lebih dikembangkan lagi gitu, ya. Memang kita harus banyak berlatih, ya, Bu Ria, ya. Nah, untuk proses coaching ini gitu, ya, sehingga itu bisa meningkatkan kompetensi kita dan kita bisa membantu rekan sejawat kita dalam memecahkan berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Oke, terima kasih Bu Ria untuk waktunya. Sampai jumpa lagi pada mungkin kalau Bu Ria ada permasalahan lagi, mungkin ada lagi yang datang ke Bu Ria, boleh, ya, kita kerjasama lagi. Ya, terima kasih kembali, Bu. Sebenarnya gini, Bu, rasanya masih jauh, Bu, dari kata sempurna, tapi mungkin terima kasih atas apresiasinya, ya, Bu, ya. Mungkin untuk kedepannya mungkin saya akan lebih memahami lagi proses dalam coaching ini menggunakan alur tirta, Bu. Terima kasih, ya, Bu, ya. Ya, sama-sama, Bu Ria. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam.